Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saurani, NIM 200-130-172, kelas A3, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses di mana logam cair panas dituangkan ke dalam cetakan yang berisi potongan lubang atau rongga dengan bentuk jadi yang diinginkan. Pengecoran logam dapat dilakukan untuk bermacam-macam logam seperti besi, baja paduan tembaga, atau perunggu kuningan, perunggu aluminium, dan lain sebagainya. Paduan ringan atau paduan aluminium, paduan magnesium, dan sebagainya. Serta paduan lain semisal paduan seng, monel atau paduan nikel dengan sedikit tembaga, hasteloy atau paduan yang mengandung molybdenum, krom, dan silikon, dan lain sebagainya. Pencairan logam dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misal dengan tanur induksi, atau tungku listrik di mana panas diterapkan dengan panas induksi logam. Tanur kupola atau tanur pelebur dalam pengecoran logam untuk melebur besi tuang kelabu, atau lainnya. Dalam melakukan pengecoran logam, terdapat beberapa jenis cetakan yang bisa digunakan, yaitu cetakan dari pasir, logam, ataupun keramik. Dan pencairan logam itu dapat dijalankan dengan memanaskan hingga mencapai temperatur 1300 derajat Celcius, dan kekentalan logam itu tergantung temperaturnya. Semakin tinggi temperatur, maka kekentalannya semakin rendah. Selanjutnya yaitu mengenai proses pengecoran logam. Ada beberapa proses pengecoran logam. Yang pertama, pembuatan cetakan. Yang kedua yaitu persiapan dan peleburan logam. Yang ketiga yaitu penuangan logam cair ke dalam cetakan. Penuangan cair ke dalam cetakan ini terdapat gambar di samping. Yang A itu bentuk cetakan terbuka, di mana logam cair hanya dituang hingga memenuhi rongga yang terbuka. Yang gambar B itu merupakan cetakan tertutup. Logam cair dituang hingga memenuhi sistem saluran masuk. Yang terakhir yaitu tahapan setelah dingin, benda cat dilepaskan dari cetakannya. Untuk beberapa metode pengecoran diperlukan proses pengerjaan lanjut, yaitu memotong logam yang berlebihan, yang kedua membersihkan permukaan, yang ketiga memeriksa produk cor, yang keempat memperbaiki sistem mekanik dengan perlakuan panas atau heat treatment. Yang kelima yaitu menyesuaikan ukuran dengan proses pemesinan. Selanjutnya yaitu cetakan logam. Cetakan logam adalah sebuah media pembentuk logam di dalam proses pengecoran logam. Gambarnya seperti di samping. Bagian-bagian cetakan logam itu ada cavity atau rongga cetakan. Rongga cetakan itu merupakan ruangan tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Bentuk rongga ini sama dengan benda kerja yang ada di cor. Yang kedua yaitu core atau inti. Fungsinya adalah membuat rongga pada benda coran. Inti dibuat terpisah dengan cetakan dan dirakit pada saat cetakan akan digunakan. Yang ketiga yaitu gating system atau sistem saluran masuk. Sistem saluran masuk ini merupakan saluran masuk rongga cetakan dari saluran turun. Yang keempat yaitu sprue atau saluran turun. Merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Saluran ini juga dapat lebih dari satu, tergantung kecepatan penuaan yang diinginkan. Yang kelima yaitu pouring basin. Pouring basin merupakan lekukan pada cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair. Yang tinggi dapat terjadi erosi pada sprue dan terbawanya kotoran-kotoran logam cair yang berasal dari tungku rongga cetakan. Yang terakhir yaitu racer atau penambah. Racer atau penambah ini merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali ruangan cetakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cetakan.
Jenis-jenis cetakan itu ada cetakan tidak permanen dan cetakan permanen. Cetakan tidak permanen itu hanya dapat digunakan satu kali saja. Contohnya itu seperti cetakan pasir atau sand casting, cetakan kulit atau shamwood casting, dan cetakan presisi atau precision casting. Seperti gambar di bawah ini, yang sebelah kiri merupakan cetakan tidak permanen. Itu adalah contoh cetakan pasir. Yang kedua yaitu cetakan permanen atau permanen mold. Yang kedua yaitu cetakan permanen atau permanen mold. Cetakan permanen ini dapat digunakan berulang-ulang, biasanya terbuat dari logam. Nah, contohnya itu seperti gambar di bawah ini yang sebelah kanan merupakan cetakan permanen. Cetakan permanen itu adalah pembuatan logam dengan cetakan yang dipadukan dengan tekanan hidrolistik. Cara ini tidak praktis untuk pengocoran yang berukuran besar dan ketika menggunakan logam dengan titik uji tinggi. Logam bukan baja seperti aluminium, seng, timah, magnesium, perunggu. Bila dibuat dengan cara ini hasilnya tidak baik. Cetakan permanen ini terdiri atas dua bagian yang digabung dengan spool, clamp, plat, atau alat lain yang dapat dilepas setelah produk mengeras. Pada umumnya, permanen molds dibuat dari close grain dan dijepit satu sama lain. Cetakan ini biasanya dilapisi dengan bahan perekat tahan panas atau heat resisting wet mixture dan jelaga yang akan menjaga cetakan agar tidak lengket dan mengurangi efek dingin pada logam. Selanjutnya yaitu pembekuan logam. Proses pembekuan logam itu contohnya seperti di atas. Itu adalah beberapa gambar proses pembekuan logam. Proses pembekuan logam ini proses pembekuan logam cair dimulai dari bagian logam cair yang bersentuhan dengan dinding cetakan, yaitu ketika panas dari logam cair diambil oleh cetakan sehingga bagian logam yang bersentuhan dengan cetakan itu mendingin sampai titik beku. Selama proses pembekuan berlangsung, inti-inti kristal tumbuh. Bagian dalam coran mendingin lebih lambat daripada bagian luarnya, sehingga kristal-kristal tumbuh dari inti mengarah ke bagian dalam. Dan butiran-butiran kristal tersebut berbentuk panjang-panjang seperti kolam. Nah, logam yang dicairkan akan mengalami pembekuan atau mengeras di dalam cetakan, atau yang disebut solidifikasi. Cepat atau lambatnya terjadinya solidifikasi ini dipengaruhi oleh sifat-sifat termal logam tersebut dan bahan cetakan, volume dan luas permukaan bidang kontak logam dinding, cetakan serta bentuk pola. Selain itu, ukuran, bentuk, dan komposisi kimia logam yang dicor berpengaruh juga pada proses solidifikasi. Selanjutnya mengenai keuntungan dan kerugian pembentukan dengan pengecoran. Adapun keuntungan dari pengecoran logam ini yaitu yang pertama dapat mencetak bentuk kompleks baik bentuk bagian luar maupun bentuk bagian dalam. Yang kedua, beberapa proses dapat membuat bagian atau part dalam bentuk jaringan. Yang ketiga, dapat mencetak produk yang sangat besar lebih dari 100 ton. Yang keempat, dapat digunakan untuk berbagai macam logam. Yang kelima, berbagai metode pencetakan. Yang kelima, beberapa metode pencetakan sangat sesuai untuk keperluan produksi massal. Selanjutnya yaitu kerugian pembentukan dengan pengecoran. Yang pertama, permukaan benda cetak kurang halus. Yang kedua, cetakan cangkang memiliki batasan dalam ukuran dan pola. Yang ketiga, pola memakan waktu dan mahal untuk dibuat. Yang keempat, harga die casting bisa sangat mahal untuk jumlah yang lebih kecil hingga sedang karena biaya die yang tinggi. Yang kelima, ukuran bagian dan pilihan material tergantung pada proses pengecoran yang dipilih. Yang keenam, akurasi dimensi dan permukaan akhir yang dibuat dengan proses pengecoran pasir merupakan batasan dari teknik ini.
Cukup sekian penjelasan materi mengenai proses pengecoran logam dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.